tidak lain tidak bukan Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Ustadz Refli Harun. Kepadanya disilakan. Takbir. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Baik, baik ya, Bapak Refli Harun. Tolong semuanya fokus. Ustadz bukan ustadz dipanggil ustadz. Ya. Kiai bukan kiai dipanggil kiai. Ulama bukan ulama disebut ulama. Profesor bukan profesor disebut profesor atau dipanggil profesor. Golong dusta. Pingin Yang kedua, sekali rasanya. itu Coba pengutan ulang ayo. Tasyabuh bima lam yu'to. Tasyabuh bima lam yu'to itu artinya adalah berbangga-bangga dengan yang tidak ada pada dirinya. Refli Harun bikin provokator papras cangkemnya sampai pacul dulu lah. Kalau nggak terbukti nggak usah banyak bacot, Cok. Kamu tahu nggak orang di bawah pada sibuk mau tanam padi ini? Bapak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih? Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya. Jokowi mundur. Ini namanya pesekongkolan. Persekongkolan. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak. Tapi saatnya hutang ke negara, atas rakyat. Ya deh, turun. Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, iya, nggak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti, itu pura-pura on, itu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura pelangak-pelongok, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangak-pelongok. Aku nggak tahu, kalau ditanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan Pak pada pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Masih Bapak teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan nih solusinya ya. Yang masih jomblo, saya doakan juga teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi yang juga ini yang selama ini teriak-teriak curang, semoga dibutakan mata hatinya. Jadi gitu ya pembuka ya. Kayaknya sih demo akan terus berlanjut ini ya. Demo akan terus berlanjut. Terjadi tadi itu tuh kan antara 01 dan 03 akan bersatu, itu namanya persekongkolan. Nice lah, sek. Jadi begitulah ya. Seperti video sebelumnya ini memang yang kalah pasti teriak curang ya. Pasti teriak curang. Jadi tapi kita lihat dulu lah babak berikutnya kayak gimana ya. Karena sekali lagi ini selisihnya jauh sekali antara bumi dan langit ya. Tapi kalau ini dimenangkan juga misalnya seandai kata misalnya kan ini akan terjadi pemilu ulang lagi, saya pengen lihat sebenarnya di batas mana kekuatannya gitu loh. Dia kira kita curang guys. Jadi ini juga ada video-video yang menarik selain yang tadi ya. Jadi jangan lupa juga untuk teman-teman yang sudah menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan diringankan tangannya untuk tekan like ya. Untuk subscribe juga, jangan lupa juga tinggal jejak di komen-komen. Nah gimana sih ini kalau kita pemilu ulang. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini ada videonya. Kau tahu tidak, karena VT saya yang kemarin itu lumayan rame dan masih ada yang bilang bahwa kecurangan. Ada kecurangan di saat pilpres. Menurut saya kecurangan itu bukan cuma di nomor 2, tapi di nomor 1, 2, dan 3. Di saat kampanye kecurangan dari nomor 1 dan nomor 3 selalu mempromosikan nomor 2. Itu kan bagian kerjanya dari nomor 2 untuk mempromosikan dirinya. Kenapa 1 dengan 3 mempromosikan 2? Dan kecurangannya nomor 2 ini karena berpikir nomor 1 dan nomor 3 sudah mempromosikan nomor 2, akhirnya dia tidak kerja. Karena dia pikir juga bahwa pesta demokrasi tidak usah pakai tensi, lebih baik pakai goyang-goyang aja, joget-joget saja.
Dan kecurangan yang berikutnya saat berdebat. Yang 1 sama 3 sibuk memberikan nilai kepada yang 2. Sehingga setelah pencoblosan, yang 2 dapat bintang 4, yang 1 dan 3 dapat bintang apa? Coba kalian komentar aja dulu di bawah sini. Oh iya, cuacanya lagi panas, makanya saya harus pakai ini dulu. Oke guys, kita Iya. jawab dulu ini. Sebutkan satu prestasi Jokowi dan Prabowo. Kalau bisa saya TF. Ya. Betulkah mau TF? Itu pun kalau kamu gentle, ya. Di tahun 2024 kamu masih pertanyakan satu saja prestasinya Jokowi dan satu saja prestasinya Prabowo. Halo, kamu di mana selama ini, bos? Kamu di negeri Konoha Iya. atau di negeri mana? Kawan, saya mau bilang, ya. Yang pertama, untuk Pak Jokowi prestasinya apa? Jalan Trans Papua, nanti kamu searching ya. Jalan Trans Papua Merauke Bovendigul tahun 2015-16. Yang dulunya perjalanan itu berminggu-minggu, sekarang itu ditempuh hanya dalam waktu 3 sampai 4 jam. Ya. Itu jarak tempuhnya 300 kilo lebih. 300 km lebih. Ya. Yang kedua, Ya. jaringan internet di Kabupaten Kupang, Kecamatan Amarasi. Ya. 2009 bahkan 2010 orang masih harus panjat bukit dan sampai rela panjat pohon demi untuk menelpon. Tapi di 2016 sudah bisa video call di rumah, bahkan sampai kolong tempat tidur pun, sampai bawah tempat tidur pun bisa video call. Paham kau? Cukup 2 saja untuk prestasinya Jokowi. Ya, belum yang lain-lain, itu masih banyak. Nanti pendukungnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo yang jawab yang lainnya. Ya. Terus untuk prestasinya Pak Prabowo, 2014 beliau pernah menggelontorkan dana pribadi $1 juta untuk menyelamatkan TKW, Oh, ini deh ya seorang videonya. TKW di Malaysia karena membunuh majikannya. Ya, akhirnya harusnya hukuman mati, tapi Pak Prabowo dengan uang pribadinya menyelamatkan TKW itu. Ya, itu yang pertama. Terus setelah dia jadi Menhan, sudah Yes, ya. ada beberapa universitas Betul. dibangun. Betul. Ya, Universitas Menteri Pertahanan. Jangan, Ya. jangan. Silakan searching sendiri. Sudah berapa universitas Menhan yang dibangun di Indonesia. Ya. Terus yang berikut lagi ada bibit-bibit timnas Indonesia yang dikirim ke luar negeri dari Menteri Pertahanan untuk Ya, berlatih bola di sana. Ya, cukup itu saja dulu. Yang lain-lainnya nanti ditambahkan sama pendukungnya Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Betul. Oke? Betul sekali, Bang. Kalau kamu gentle, kalau kamu laki-laki, jawab dengan Itu ya. tinggi. Dan juga kalau kamu gentle, kamu akui Kita lanjutin. jawaban saya. Sampai kamu akui jawaban saya, kamu bisa TF. Oke? Pemilu tahun ini tuh bener-bener seru banget. Tapi sampai saat ini kalau ditanya aku pilih 01, 02 atau 03, aku nggak akan jawab. Jadi aku masih memegang teguh lu berjurdil. Yang menarik perhatian itu ketika di debat capres kemarin, ada salah satu paslon yang mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Aduh sedih. Emang lebay sih, cuman
menurut aku di kehidupan sehari-hari aja tuh kita kadang susah ngomong terima kasih sama maaf. Itu buat aku meaningful banget. Walaupun nih ya, aku nggak sebutin kalau aku milih paslon tersebut. Paslon yang aku pilih masih jadi rahasia aku sendiri aja. Tapi itu, maksudnya itu hal yang bikin aku, wow. Sekali lagi gak banyak orang yang bisa bilang terima kasih dan maaf di dalam segala kondisi, mau salah atau benar dan segala macamnya. Saya nggak tahu ya, kubu Pak Ganjar dan kubu Pak Anies itu agamanya apa. Tapi yang jelas, kalau saya analisakan kubunya Pak Ganjar dan kubunya Pak Anies itu tukang fitnah. Kenapa dikatakan tukang fitnah? Dia menuduhkan adanya kecurangan, tapi sidang di MK tidak bisa membuktikan. Bukannya menuduh itu tanpa bukti adalah fitnah. Pingin sekali ya, rasanya, coba pengutan ulang. Saya nggak tahu agamanya apa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mereka bergaung-gaung terus menuduh kecurangan-kecurangan, menuduh Jokowi melakukan kecurangan demi Prabowo Gibran, tapi tidak bisa membuktikan satupun. Artinya mereka kan fitnah berjamaah ya. Iya kan? Menuduh tanpa bukti kan fitnah. Bener nggak? Sedangkan di sidang MK tidak bisa membuktikan adanya kecurangan. Ini namanya fitnah berjamaah. Luar biasa ya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, mendorong anak dan menantunya, ya, itu adalah bagian dari nepotisme. Aduh, ini pengacaranya 03, pengacaranya ini namanya Ganjar persekongkolan. Mahfud. Persekongkolan. Bapak ini kan pengacara, Bapak ini kan pinter, hebat, terpelajar. Bapak tahu nggak sih nepotisme itu apa? Pak, saya jelaskan. Kalau Pak Jokowi mengajak anak dan menantunya itu masuk kabinet, jadi menteri, jadi dirut BUMN, jadi pejabat apalah di pemerintahan ini, yang asal tunjuk, asal comot, itu namanya nepotisme. Karena apa? Pak Jokowi melibatkan keluarganya di pemerintahan secara sepihak. Tapi Pak Jokowi mengajak anak dan menantunya itu ikut pilkada dan ikut pilpres. Pilkada dan pilpres itu dipilih oleh rakyat, nggak semerta-merta langsung diangkat, dicomot jadi. Enggak, itu melalui proses, Pak. Kalau memang anak dan menantu Pak Jokowi itu tidak punya potensi, ya tidak bakal dipilih oleh rakyat. Nah, ternyata anak dan menantu Pak Jokowi menang di pilkada, di pilpres, berarti itu disukai dan dipilih, dikehendaki oleh rakyat. Ya Apa Allah. itu namanya nepotisme, Pak? Coba deh, Pak, buka Google-nya nepotisme apa, ya? Biar banyak ilmu, banyak tahu. Ya. Itu ya Bu, ingat ya, siap dibully, siap ngeluarin modal. Dan yang ketiga adalah apa tadi? Saya sebarkan di medsos karena Anies itu sering dibully di medsos, difitnah macam-macam. Ibu Jawa gampang aja kayak saya, nggak usah ngomong curi-curi politik jauh-jauh, nggak usah. Nanti kita kayak perubahan. Guys, kalian udah lihat belum videonya Mas Gibran yang dia mengingatkan tentang Piala Dunia dibatalkan di Indonesia? Videonya itu kayak, aku rasa kayak memprovokatorin ya guys ya, karena dia itu tahu nggak sih Piala Dunia itu batal tuh karena apa? Dia nggak ngasih tahu di video itu kenapa Piala Dunia itu bisa dibatalkan. Karena ada apa? Ini yang ditolak Pak Ganjar tuh bukan Piala Dunia ya, tapi Israel. Negara kita itu memang dilarang ya, ada undang-undangnya, nggak ada hubungan diplomatik sama Israel, jadi nggak boleh tuh bendera Israel. Ini namanya persekongkolan. Persekongkolan. Padahal dia cawapres loh, tapi kok kayak gitu kali ya? Dia nggak kasih pencerahan buat kita semua. Ini loh yang buat Piala Dunia kita gagal karena ada ini. Harusnya dia buat kayak gitu ya kan, tapi dia nggak ada. Dia tuh mau manas-manas si Pak Ganjar. Dari dia bilang yang Pak Ganjar yang ditanya wartawan, Pak mau nggak di pemerintahan? Terus wartawan nanya ke Gibran, tapi Gibran malah jawab siapa yang nawarin, padahal Pak Ganjar tuh ditanya wartawan. Tapi yang aku herankan ya kan, kenapa Pak Ganjar yang menjadi ini target keputusan itu semua? Pak Presiden kita kemana loh?
Pak Presiden aja nggak berani speak up loh tentang ini karena takut ada takut inilah apa ya, mungkin takut diserang juga. Padahal Pak Ganjar tuh nggak ada apa-apa ya dibanding presiden kita, tapi yang diserang Pak Ganjar terus. Ya Allah. Tak mau kalah pendukung Prabowo Gibran turun ke jalan untuk jadi amicus curiae membela Prabowo Gibran juga. Ini yang gue bilang temen-temen ya. Kan waktu itu sempat banyak statement dan gue juga buat VT-nya, katanya kalau misalkan ini dari tim Anies ya, tim Anies bilang kalau misalkan MK tetap memenangkan atau mengesahkan hasil pemilu 2024 akan berbahaya bagi bangsa. Apalagi kalau misalkan kemenangan ini dianulir 58% bro. Jadi kita jangan ngomong soal masalah karena masing-masing pihak pasti punya pendukungnya gitu. Sekarang apapun hasil MK ya harus dihormatin. Karena semuanya sudah melalui proses dan koridor yang benar gitu. Jangan sampai putusan MK keluar masih nggak terima, kalau gitu nggak ada habisnya. Ya, ingat Pak, nanti di akhirat ya, itu nggak ada tawar-menawar dan tidak ada kasasi-kasasian. Nah, ini ada nih komen yang aneh nih. Nggak usah lebay deh, masalah dukung-mendukung, biar aja tanggal 14 ditentukan sama rakyat. Ini saya familiar nih gaya-gaya ngomong begini. Pak Prabowo pernah bilang, ya kalau masyarakat rakyat tidak setuju saya sama Mas Gibran, tinggal jangan dipilih. Gibran juga bilang, biar masyarakat yang menilai, tinggal tidak pilih kalau tidak suka. Nah, di sini bikin ribut aja. Pemilu itu ya. tidak hanya tentang Bikin ribut-ribut saja di sini. Ini pembodohan yang kalian buat. Sengaja masyarakat dibuat bodoh supaya bisa dibodoh-bodohin, dikadal-kadalin. Pemilu itu rangkaian dari awal sampai hari H. Itulah kenapa KPU 5 tahun, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan. Kalau pemilu hanya tentang mencoblos, KPU itu masa jabatannya 1 tahun atau 1 bulan aja. Ngerti? Jadi masyarakat harus dilibatkan. Bagaimana aturan dibuat, bagaimana peraturan pelaksanaan yang dibuat, bagaimana aturan itu, peraturan pelaksanaan itu sudah adil atau tidak, atau itu menguntungkan salah satu pihak. Itu pemilu. Jadi masyarakat jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan seakan-akan kita hanya dibutuhkan di saat pemilu, di saat mencoblos saja. Kita wajib mengawal dari proses awal sampai selesai. Biar kita jadi masyarakat yang pintar. Paham? Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara. Yang lebih baik mundur dan keluar dari Indonesia itu kamu, Anies Baswedan. Karena apa? Lebih baik kamu mundur dan keluar dari Indonesia karena kamu bukan orang pribumi, tapi leluhurmu, nenek moyangmu, bapak moyangmu, ibu moyangmu bukan orang pribumi, tapi orang Yaman yang datang ke Indonesia ngemis cari makan. Lebih baik kamu yang mundur dan keluar dari Indonesia daripada di Indonesia bikin onar dan bikin gaduh. Imigran Yaman, muka tembok, gonggongamu selalu menggonggong, selalu menggonggong. Itulah diri kamu, hati dan otakmu menggonggong dan menggonggong. Tapi intinya di akhir video sebenarnya selalu saya berpesan, jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai kita perkeruh suasana lah ya. Jadi sekian videonya sebenarnya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.